Wah, ini hutan apa hutan ya? Bagus sekali. Memang Mas Rudi ini arkeolog yang hebat. Serba tahu. Lihat. Ada air terjunnya. Kumpulan rusa-rusa. Ada monyet juga. Kok monyet ke saya sih Mbak Saras? Bercanda, Pak. Hah? Belum lagi ratusan jenis burungnya. Saya kira hutan seindah ini hanya ada di negeri dongeng. Ternyata negeri kita masih punya ya, Pak. Memang kaya negeri kita ini Mas Saras. Tapi Sudah, tidak usah dilanjutkan Pak. Saya tahu yang ingin Bapak bicarakan selanjutnya apa. bukan seperti itu. Saya bukan pejabat yang seperti Mas Rudi pikirkan. Tenang saja. Ya, terserah Pak Jaya saja. Tapi yang ingin saya tunjukkan ini masih belum ada apa-apanya Pak. Maksud Mas Rudi masih ada tempat yang lebih indah dari ini? Katakan Mas. Tenang Pak. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin apa ya namanya? Transparansi dari Pak Jaya Atmajaya maupun Mbak Saras. Transparansi Mas Saras. Tentang uang. Ya, Tentang uang bukan masalah. Bukan masalah. Bila ada keuntungan buat perusahaan saya, tenang, Mas Rudi pasti dapat. Mengenai hal itu lebih baik kita bicarakan di sini. Lihat, mumpung sepi. Ayo. Pak, berdiri dong Pak. Masa ngajak ngobrol di tanah? Tahu nih. Warkop minimal. Lagi juga kotor lagi tempatnya. Ya, betul. Yaudah, berdiri saja. Jadi gimana Mas Rudi? Jadi begini Pak Jaya, hasil penelitian saya ini, saya yakin ini Pak, pasti akan membawa Pak Jaya Atmajaya dan Ibu Saras menduduki kedudukan tertinggi dan tentunya akan menjadi orang yang teramat sangat kaya. Dan tentu saja nih, perusahaan milik Mbak Saras yang nantinya akan menjadi milik Mbak Saras sendiri pasti akan menjadi perusahaan pertambangan terbesar. Saya yakin itu. Tidak usah bertele-tele, langsung Ya. saja. Itu. Begini, saya berhasil menerjemahkan aksara yang ada di prasasti itu Pak. Prasasti. Tapi untuk sebuah prasasti tidak boleh dijual. Dilarang. Ya, meskipun harganya bisa miliaran, tapi tidak boleh. Dilarang. Prasastinya ini berlapis emas Pak. Emas murni loh. Emas. Mas, Iya, emas. sumpah ya, saya nggak peduli. Saya jauh-jauh datang ke sini hanya untuk dapat keuntungan. Masalah prasasti yang kamu teliti itu, sumpah ya, bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Generasi yang seperti ini nih Pak yang harus kita hindari. Oke, saya pergi. Mbak, sini Mbak, sini. Mbak Saras tidak peduli dengan penelitian saya. Enggak. Asal Mbak Saras tahu ya, penelitian saya ini adalah sesuatu yang Mbak Saras cari sendiri selama ini. Apa? Batu yang saya teliti itu bukan sembarang batu. Dari batu itu tertulis bahwa tanah di bawah sini itu mengandung emas. Emas. Emas? Iya, emas. Emas beneran? Saya ini bukan sembarang arkeolog Mbak. Asal Mbak tahu, saya bisa membedakan mana tanah yang mengandung batu bara, minyak, apalagi emas.
yang berlapis emas menandakan sebuah kerajaan dan kejayaan seorang raja, Pak. Kerajaan mana? Ya, Siapa rajanya? ya itu belum jelas, Pak. Tidak tertulis di dalam prasasti itu. Mas Rudi, Mas Rudi. Pusing kepala saya. Cukup, Mas Rudi. Kamu lagi halu kali. Dasar tukang halu. Mbak Saras ini kan orang kaya. Pasti Mbak Saras bisa lah menyewa arkeolog yang lebih ahli daripada saya untuk melanjutkan penelitian ini. Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kita ke sana. Pak, tunggu Pak. Prasasti itu ada di tengah suku Lawe-Lawe. Lawe-lawe. Apa itu lawe-lawe? Sebuah suku yang menolak peradaban, Pak. Jangan bilang dia yang makan daging manusia. Ya. Ih, serem. Ya tentu saja tidak dong, Mbak. Mereka sama kok seperti kita. Ya sudah, kan ada kamu. Kita bisa bernegosiasi. Ayo. Pak, tunggu Pak. Tunggu lagi sini Pak. Apalagi Perjalanannya 1 hari dari sini. 1 hari. 1 hari Pak. Emang tidak bisa naik motor atau mobil? Jalan kaki. Kita harus jalan kaki. Capek dong jalan kaki mah. Bagaimana? Ya udah, besok aja Pak, bagaimana? Besok. Ya sudah, besok saja. Lagian juga sudah sore. Tapi janji ya. Soalnya saya ada rapat dengan pejabat. Ya, tenang saja Pak. Saya berjanji akan mengantar Bapak ke sana. Baiklah. Bosan. Pagi ritual, siang ritual, malam menari sampai pagi. Sudah itu tidur. Memasak nasi, menanam padi, mencuci keris. Tidak ada hal lainnya. Kita di sini lama-lama hanya akan jadi bangkai. Tidak mengerti hal lain. Lihat dunia. Hanya kita barangkali yang terlena akan kekayaan luhur. Dan hanya kita yang tak tahu apapun juga. Mulai lagi kau Putih. Putih. Kasihan sekali. Bukan hanya aku, Kati. Kau, Gele, kepala suku, dan seluruh warga Lawe-Lawe. Untuk apa kita dilahirkan? Kalau tidak bisa memperbaiki kehidupan. Hidup kita sudah baik, Putih. Kau ini mau apa lagi? Darahmu bercampur barangkali dengan darah ayam. Siapa tahu nenek dari nenek-nenekmu ada yang bukan suku Lawe-Lawe. Memangnya kau tahu? Tidak tahu. Tapi aku ini putra si Lawe-Lawe. Tidak seperti kau. Kati, kau berbicara seperti itu karena kau kepengen jadi kepala suku kan? Hah, Kati bermimpi jadi kepala suku. Cukup Putih. Semakin jauh anganmu berkicau, semakin pula kau jauh dari negeri ini. Kau lihat negeri ini.
berkembang, bunga-bunga yang bermekaran, sungai mengalir dengan derasnya. Apalagi yang kurang dari anugerah Tuhan ini, Teh? Biarkan saja. Suaranya hanya akan jadi debu. Satu berbanding 1000. Yang kau bicarakan itu hanyalah kekayaan alam, Gele. Tapi untuk kehidupan, apa yang bisa kita banggakan? Cukup, Bu Teh. Perilaku kita pun bahkan sama dengan hewan-hewan yang ada di sini. Dan kau, Kartik, aku tidak butuh siapapun mendukungku. Suaraku abadi. Esok nanti pasti akan terbukti. Kalau begitu, kau pergi saja dari sini. Kau tahu kan jalan keluar dari sini? Nah, di sana. Tidak akan ada yang mencarimu bila kau hilang. Kartik, kau tidak punya hak untuk mengusirku, Kartik. Kartik, kau tidak punya hak untuk mengusirku, Kartik. Ih, kau juga menyerah. Terdengar keributan, memalukan. Siapa penyebabnya? Bu Teh mah. Mbak, mulai sinting dia, Mbak. Si Kartik yang tidak punya hak ini mulai mengusirku, bahkan padahal dia itu. Cukup! Bubar kalian, pulang! Anak muda, memang darahnya masih bergejolak. Menilai suatu hal dari sudut pandang kenikmatannya saja. Anak muda. Padahal dulu saya juga pernah muda, pernah tampan, disukai banyak wanita. Orang-orang memanggilku Baijo Sakti. Mampu mengobati orang sakit dan menyakiti orang sehat. Susuk, panglari, semermesen, semua saya bisa. Dan saat ini Baijo Sakti biasa dipanggil Mbah, dilantik langsung oleh mendiang yang dipertuan sebagai kepala suku Lawe-Lawe. Menjaga peninggalan leluhur dan mempertahankan adat di tengah peradaban. Alam raya pemberian Tuhan harus ada yang menjaga, bila tidak akan tergerus oleh manusia yang semakin tamak dan serakah. Karena itulah suku Lawe-Lawe masih bertahan tanpa perubahan. Dan kami bangga menjadi pahlawan kebudayaan. Ada apa? Arkeolog itu datang lagi, Mbak. Si Rudi. Ya, Mau apa lagi dia? Bukannya dia telah menyatakan selesai penelitian prasasti ini? Tidak tahu, Mbak. Tapi sekarang dia membawa rombongan, Mbak. Suruh dia menemuiku. Baik, Mbak. Orang-orang kota banyak berdatangan kepada kita. Sebagai peneliti, mahasiswa yang sedang praktek, dokter yang mau mengobati gizi kita. Tapi setelah kepulangan mereka, burung kakak tua kita hilang, macan kita mati dikuliti. Bakas tuh tak berani lagi ke sini. Hanya suruh itu yang telah berkali-kali ke sini. Dan kali ini dia tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Dia tidak akan dibiarkan pulang sebelum diperiksa dengan ketat. Dan jika ketahuan membawa barang tanpa izin kita, dia akan mati. Ini, Mbak, temennya. Selamat malam, Mbak. Saya datang membawa teman, Mbak. Ya, saya tahu. Ada perlu apa? Santet, guna-guna, penglari, semermesen, semua saya bisa. Sepertinya Mbak salah sangka. Iya. Bukan itu tujuan kami kesini, Mbak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jaya Atma Jaya, pejabat di negara ini. Siapa kau? Mbak tidak kenal saya? Saya tidak kenal siapa Anda. Saya ini Jaya Atma Jaya, pejabat negara ini. Ternyata sudah berganti lagi pemimpinnya. 5 orang berbeda dan sekarang kau yang datang. Betul, Mbak. Selama 5 kali pergantian pemimpin, masih saya kepala sukunya. Di kota memang orang-orang saling berganti menjadi pemimpin ya. Dan orang manis yang satu ini siapa namanya? Saya salah satu Mbak, anak terkaya di negeri ini. Manis seperti namanya. Terima kasih Mbak. Ada perlu apa jauh-jauh ke sini? Bukannya penelitian prasasti ini telah kau nyatakan selesai? Iya, Mbak. Sudah selesai. Dan terbukti, Mbak. Apa yang terbukti? Suku Lawe-Lawe ini, Mbak, ternyata peninggalan kerajaan besar.
Tapi nama kerajaannya belum lagi terungkap kan? Kalau begitu, Mbak tahu apa yang tertulis di prasasti itu? Tentu, anak kecil di sini pun mengetahui hal itu. Kalau begitu, untuk apa penelitian saya sejauh ini, Mbak? Kenapa kamu tidak tanya? Sia-sia, sia-sia. Tapi penelitianmu lebih dari prasasti itu. Cepat katakan bro. Katik, tidak kau jamu tamu-tamu kita ini. Oh, siap Mbah. Tidak usah bertele-tele. Cepat katakan pada intinya. Apa keperluan kalian? Sepertinya Pak Jaya yang lebih pantas membuka pembicaraan, Mbak. Silakan, Pak. Jadi gini Mbak, sebagai seorang pejabat negara, saya memiliki hak dan tanggung jawab atas kemakmuran masyarakat saya Mbak. Iya, Mbak. Kami sudah sejahtera, tak perlu repot-repot memikirkan kami. Kami hidup dengan keinginan dan cipta kami sendiri. Ini bukan soal suku lawe-lawe Mbak, ini soal orang banyak. Mbak tahu kan, negara kita ini sangat kaya, tidak bisa dinikmati oleh semua masyarakat bila tidak dikelola dengan baik. Apa yang kau maksud itu? Begini, Mbak. Penelitian saya tentang prasasti itu membawa saya pada penemuan yang lebih besar. Ternyata suku Lawe-Lawe ini memiliki kekayaan terbesar di seluruh negeri, Mbak. Saya tidak suka perkataan yang berbelit. Cepat katakan pada intinya. Intinya begini, Mbak. Di tanah suku Lawe-Lawe ini memiliki kandungan emas terbesar, Mbak. Kami tidak butuh emas dan suku lawe tidak pernah menggunakan emas. Tapi masyarakat butuh Mbak. Betul, Negeri Mbak. kita akan semakin makmur. Bukan negeri yang akan semakin makmur, tapi kantong orang-orang seperti kalian yang semakin subur. Mbak, ini bagaimana? Untuk kemajuan kok menolak? Betul, Dia bahkan berhadapan dengan pejabat. Ini hanya tinggal persetujuan Mbak. Kami yang mengelola, di mana perusahaan Mbak Saraswati, Mas Rudi sebagai arkeolog, dan saya pejabat negara. Iya, Mbak. Ini akan dikelola dengan baik Mbak. Dan masyarakat Lawe-Lawe juga akan mendapat bagian yang sama dengan kami Mbak. Tapi bumi akan menangis, bumi akan kau siksa. Yang ada tinggal bencana. Tapi Mbak, kita bisa melakukan penghijauan ulang. Betul Mbak. Apa yang dikatakan Mbak Saras dan Pak Jaya ini ada betulnya, Mbak. Omong kosong, bohong. Saya hanya melihat keserakan dari setiap kata dan tatap mata kalian. Gimana sih Mbak? Kok bisa menolak? Ini kan pejabat yang ngomong sama Mbak. Hormatin dong. Jabatanmu tidak ada gunanya di tengah wilayah. Tapi hutan Mbak ada di wilayah kepemimpinan saya. Hanya pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri yang saya hormati. Tenang, Mbak, tenang. Tunggu, Mbak. Bukan maksud kami ingin berdebat atau saling melukai, Mbak. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Jaya ini ada benarnya juga, Mbak. Apakah Bapak Presiden sendiri yang memutus kalian? Jika benar, dia sendiri yang akan menghadap saya. Tapi, Mbak, Pak Jaya ini adalah seorang pejabat negara juga, loh, Mbak. Pergi kalian, pergi. Sebelum kupanggil warga suku. Ayo, Pak. Lebih baik kita pergi. Kalau tidak bisa dengan kata-kata baik, kami akan memaksa. Kakimu akan patah sebelum kau berhasil masuk ke wilayah. Tunggu, Mbak. Gimana kamu itu Mbah? Sudah pergi. Ini semua karena kau Wele. Lama membuat suguhan. Bukan sifat suku Lawe-Lawe tidak memberi suguhan pada tamu. Kau Katik terlalu lama membawa kayu bakar, jadi aku lama membuat suguhan. Biar mereka pergi. Bila perlu tak usah kembali lagi. Memang ada apa Mbah? Mereka adalah bencana. Bencana. Mereka mengatakan tanah kita ini memiliki kandungan emas dan ini dikelola atas nama kesejahteraan bersama. Lalu Mbak, Lalu apa? Tentu kutolak. Tanah kita ini sejak jauh dulu saat negeri ini baru terbentuk, Presiden telah memberikan hak tertulis dan keamanan tanpa siapapun bisa menggugat. Dan pejabat kurang ajar tadi siapa namanya? Dia tidak pantas atas hal apapun.
Kalau begitu, mereka bisa kita laporkan, Mbak. Kalau kita laporkan, orang kota akan semakin banyak berdatangan. Apa bedanya emas? Semua orang suka, tak ada yang tak suka. Tentu ini akan menjadi masalah yang rumit, Mbak. Tidak perlu dipermasalahkan. Lagi pula mereka sudah pergi. Mereka tidak akan kembali lagi. Orang serakah seperti mereka tak kenal kata menyerah. Mereka pergi, pasti akan datang lagi. Katip, jelek. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Seperti para pemuda suku di setiap perbatasan, kita perketat keamanan. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Dan kau Putih, Ya, Mbak. buatkan saya ayam bakar. Ayam hitam yang dibakar untuk saji. Buat saya makan lah, saya lapar. Oh, baik, Mbak. Kalian sama lalapannya ya. Iya, Mbak. Hai, kumpul, kumpul. Ada apa? Kenapa kalian mengumpul dalam kami? Ada apa? Mengganggu saja kalian. Apakah kalian semua sudah gila? Aku memang sudah gila. Dan para penduduk desa sebentar lagi akan gila. Ada apa? Adakah kabar buruk? Orang-orang kota itu, Mbah. Kami sudah berjaga siang malam, tetapi mereka tetap saja bisa masuk, Mbah. Kenapa kalian semua bodoh? Kita harus usir dia, Mbak. Kita tidak rela harta dan kekayaan kita dirampas oleh mereka. Ini tanah air kita, Mbah. Bila harus menumpahkan darah, kita tumpahkan, Mbah. Ya, Satu hal yang membuatku tidak habis pikir. Jika semua anak masuk dijaga dengan ketat, lantas dari mana mereka bisa masuk? Hanya ada satu jalan, gorong-gorong bawah tanah. Katip, adakah pemuda yang menjaga di sana? Gorong-gorong itu tak perlu dijaga, Mbah. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Kecuali warga lawe-lawe asli. Sepertinya saya tahu, Mbah. Siapa yang memberitahu jalan kepada orang kota itu? jadi ada yang berkhianat. Dia, Mbah. Putih. Putih, katakan. Kalian tidak bisa menuduh tanpa adanya bukti. Tidak ada orang yang menginginkan kemajuan kecuali kau, Putih. Ya, memang dia, Mbak, orangnya. Kemungkinan memang dia yang berkhianat sama dia. Katakan Putih, berbohong bukanlah ciri khas warga suku lawe-lawe. Tapi bukankah kepala suku sendiri yang memungkinkan untuk berkhianat? Putih. Putih. Kita kan tidak ada yang tahu apa pembicaraan kepala suku dengan orang-orang kota. Kalian tahu? Orang-orang kota itu menawarkan kekayaan yang banyak kepada kepala suku kita ini. Dan mana mungkin orang seperti ini tidak tergiur akan kekayaan? Bagaimana kau tahu kepala suku berbicara dengan orang kota? Padahal saat itu kau sedang membuat suguhan dengan kami. Kau sudah melampaui batas, Putih. Aku tahu saja. Memang benar wanita ini pengkhianat. Katip, gelek. Siksa dia, hukum dia. Biar nenek moyang menghukum jiwanya. Katik gelek. Aku. Kalian tidak punya hak. Kalian tidak punya bukti. Ikut aku, Putih. Kalian tidak punya bukti. Ikut kita, Putih. Bejo Sakti. Bejo Sakti. Semuanya akan berakhir, Bejo Sakti. Bila kau menolak untuk kemajuan, kau akan binasa, Bejo Sakti. Sakti, kamu belum selesai bicara, Sakti. Bejo Sakti. Jiwanya telah dimakan oleh orang-orang kota. Semoga arwahnya tenang. Lihat ini Mas Dwi. Selagi mereka bekerja, kita bisa berburu satu alangkah dengan ini Mas. Tapi Pak, saya punya firasat buruk soal ini. Belum lagi kita belum dapat izin dari pihak berwenang. Betul, Pak. Mas Rudi tidak perlu khawatir. Kita pastikan dulu tempat ini memiliki kandungan emas atau tidak. Bila sudah terbukti, saya akan laporkan ke pihak berwajib. Dan akan berjalan sesuai rencana kita. Saya akan sukses di Pilpres nanti dan jadi presiden yang bijaksana. Tapi Pak, yang saya takuti justru suku lawe-lawenya, Pak. Suku lawe-lawe, orang dusun kau takuti. Mereka tidak bisa apa-apa kebanding kita. Lagi pula, siapa orang dusun itu? Putih Pak, Putih namanya. Iya, si Putih.
Dia telah memberikan jalan rahasia pada kita. Iya. Terlihat jelas sih memang Pak, dia sudah membantu kita. Nah, mungkin hanya dia orang dusun yang maju. Kita harus bantu dia, Pak. Barangkali kita bisa membawa dia ke kota. Kalau perlu, saya jadikan istri kedua. Yang pertama siapa Pak? Ya tentu Mbak Saras lah. Ih, gak mau. Jadi bagaimana, Pak? Kita lanjutkan perkembangan ini. Harus berlanjut. Kurang ajar! Barang mas sejarah ini kalian hinakan. Otak kalian hanya dipenuhi dengan dunia. Tak punya belas kasih, barang secuil. Tenang Mbak, tenang. Pak, bahkan orang bijak. Tadi pula untuk kemajuan kau menolak. Tak perlu kau bicara kebijakanku. Jika aku sudah marah, kalian semua bisa binasa. Kau bukan Tuhan bicara kebinasaan. Ini bukan hutanmu. Lagi pula dusunmu jauh di sana. Semua yang ada di hutan ini merupakan tanggung jawab kami. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawabku. Siapa kau? Hanya orang yang dipenuhi dengan nafsu dan serakah. Tak pantas jadi pemimpin. Sampai kapanpun. Cukup. Pergi. Jangan ganggu kami. Kau jangan banyak bicara. Kalian lihat barang ini. Ampun Pak. Kau tahu darah ini darah siapa? Darah ini telah merenggut orang-orang suku kami. Jangan biarkan parang ini merenggut jiwa kalian. Ampun Pak, jangan lagi Cukup, kekerasan Pak. Pak. Kami akan Cukup, pergi, Pak. Mbak, kami akan pergi. Tolong jangan parang diangkat seperti itu. Kami akan pergi. Tidak, tidak. Mereka yang harusnya pergi. Kalian tidak boleh pergi. Jaya Atma Jaya! Jadi, Kati, urus mereka dan biarkan ada jejak. Baik, Pak. Baik, Pak. Mas Rudi, Mas Aras, Baijo Sakti, Baijo Sakti. Dewan Hakim yang terhormat, saya mengaku bersalah atas kematian orang-orang di pedalaman sana. Orang-orang yang dilindungi jiwa raganya oleh negara. Tapi Dewan Hakim yang terhormat, saya melakukan itu karena teman-teman dan anak buah saya telah dibunuh. Ditambah Dewan Hakim yang terhormat, kepala suku mereka mati di tangan saya. Saya mengakui itu. Tetapi Dewan Hakim yang terhormat, saya akan memberitahu mengapa tempo hari saya berada di sana. Semua orang tidak ada yang mengetahuinya bahwa di dusun tempat orang-orang itu hidup terdapat apa ya? Oh iya, di sana ada ratusan burung yang indah, monyet-monyet, harimau, buayanya yang ganas, air terjun, udara yang bersih. Keindahannya membuat saya tergila-gila. Tidak, jangan katakan saya gila. Saya adalah pahlawan. Jaya Atma Jaya adalah pahlawan. Saya menemukan tempat itu. Saya lah orang yang berjasa. Tidak, saya tidak gila. Saya adalah Jaya Atma Jaya, Presiden Republik ini. Lepaskan saya. Tidak, jangan tangkap saya. Lepaskan saya. Tidak, Baijo Sakti.